Berawal dari urusan kata tai, Denny Sumargo kini dilaporkan oleh Farhad Abbas ke pihak penegak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kembali lagi, saya Sainai mau mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus Prativi Novianti dan Agus Salim. Tetapi kali ini muncul persoalan baru, di mana seorang Farhad Abbas akhirnya secara resmi melaporkan Denny Sumargo alias Densu ke pihak penegak hukum. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini. Inilah cuplikan video. Dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhad Abbas dan suku Bugis. Kiri, Bang. Bugis Makassar. Izin, Bang, bukti-bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akunnya dia. Selain video Baik di ada akun dia, kanan dikit. dan banyak sekali. Bang, kiri, Bang. Berarti nggak ada kata damai ya, Bang? Berarti nggak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Pasalnya udah tadi. Harus digaris bawah bahwa Denny itu bukan Bugis Pasal 16. Ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Ya cuma pendatang ngaku-ngaku. Dan atau pasal 156 KUHP. Ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian ini seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan? Masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, nggak ada lagi, bos. Harus udah jelas. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, Ada kerugian apa lagi yang digaris bawah ya? Di situ pernyataan Denny, dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoat, Mangkau Rigone, Bayunge Liru. Berarti Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang lagi raja di Goat, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi mikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap itu sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny gitu. Lalu saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan, kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhad, apa dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Bang, nggak ada kata damai kah? Nggak ada kata damai kah? Gini, Bang. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi, ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, bukan Makassar. Pendatang. Pendatang dia. Iya. Baru tahu kita, baru tahu ini. Coba tanyakan. Baru tahu ini, benar nggak dia Bugis Makassar? Baru tahu. Kenapa dia bawa masalah Bugis dengan Makassar? Saya mau tanya. Ngaku. Kenapa malam itu wartawan semua banyak ikut Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan?
Setahu saya orang mau berantem jarang ngundang media. Orang itu berantem. Kenapa ngundang? Orang mau berantem itu nggak berantem itu kamera, nggak apa. Aduh, ini dari mana nih coba Bang, ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir-nyindir katanya saya pembuat kisru tentang masalah Bang Farad mungkin baru tahu saya ada kan. Bang Farad mungkin. Iya bang mungkin kan tadi kan seperti bilang abang keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu kamera. Kenapa saya abang nggak mengizinkan tahu, itu? Bang? saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia masuk itu satu handphone. Iya, ini kan merekam. Iya. Akan dipublish. Denny udah izin Iya. juga. Kenapa abang mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesongongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia ini itu live, tiba-tiba saya akan begini. Saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sih. Ya, di dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia getar, dia pikir ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita melemah, dia ngomong kau. Ya, jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya jadi saya pikir udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya tenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir-pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, Denny, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung. Masa kau dibilang tai, dibilang orang pintar? Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama Farhad kan. Nah, dan dia sering mulai obok-obok tuh. Mana? Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama. Jadi kelihatannya persoalan ini yang dulunya tidak berarti sama sekali, kini mulai melebar kemana-mana. Dulunya Farhad Abbas, Pak Krisnamurti mereka fokus untuk mengurusi persoalan dari Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Teh Novi perihal uang donasi. Tetapi kenapa sekarang berimbas kemana-mana? Jujur, beginikah kualitas dari para lawyer yang ada di bangsa ini yang dipertontonkan kepada kami masyarakat Indonesia? Apakah ini merupakan nilai profesionalitas yang ditunjukkan oleh para lawyer yang adalah para praktisi hukum, yang adalah orang-orang yang paham benar tentang hukum kepada kami masyarakat Indonesia? Di mana kira-kira nilai integritas kalian, nilai kredibilitas kalian sebagai orang-orang yang paham tentang hukum itu? Terus terang, saya yang adalah rakyat jelata merasa lucu dengan kekonyolan-kekonyolan yang diproduksi oleh kalian, yang dimana kalian itu adalah orang-orang yang paham benar tentang hukum itu. Kami masyarakat pun saat ini dibuat bingung. Urusan antara Pertiwi Novianti dan Agus Salim perihal uang donasi itu belum kelar, belum selesai, belum ada titik terangnya. Tetapi sekarang malah kalian menciptakan persoalan baru. Kalian malah menciptakan polemik baru. Seolah-olah kasus antara Pertiwi Novianti dan Agus Salim ini dijadikan sebagai ladang subur buat kalian untuk menunjukkan kualitas kalian, untuk menunjukkan popularitas kalian kepada kami masyarakat Indonesia. Sehingga kami masyarakat Indonesia pada akhirnya harus menilai bahwa kalian-kalian inilah manusia-manusia pansos, manusia-manusia yang menumpang tenar di dalam kasus dari Pertiwi Novianti dan Agus Salim ini. Karena jujur, saya secara pribadi merasa kecewa ketika sekian lama saya mengikuti kasus ini, tetapi tidak ada proses penyelesaiannya. Tidak ada solusi yang bisa kalian berikan kepada kami masyarakat Indonesia
dari kasusnya Pertiwi Novianti dan Agus Salim perihal uang donasi. Lantas, kalian yang adalah praktisi hukum, apa yang bisa kalian ajarkan atau apa yang bisa kalian edukasikan kepada kami masyarakat Indonesia yang menyaksikan kasus ini, yang mengikuti perkembangan kasus ini? Apakah kami selalu dipertontonkan dengan sandiwara-sandiwara yang dilakukan oleh kalian? Ataukah ini merupakan unsur kesengajaan untuk numpang viral, untuk numpang tenar, sehingga sampai kapanpun kami hanya terus membicarakan nama dari seorang Farhad Abbas, atau nama dari seorang Denny Sumargo, atau nama dari seorang Pertiwi Novianti, maupun si Agus Salim? Tolonglah, jangan sampai kami masyarakat merasa muak, karena di setiap media sosial kami selalu muncul muka-muka kalian itu. Mari kita simak lagi cuplikan video yang lain. Kalimat hajar yang saya katakan itu kan jelas-jelas saya bilang kami punya LSM hajar. Bas. Lu tuh malu-maluin lawyer seluruh Indonesia ya dengan perkataan lu itu di konteks yang seperti apa. Lu kan mau mengajar Denny ya kan, dengan bahasa lu itu di konteks yang berbeda. Jadi keterangan lu itu setelah dijumpai sama si Denny, lu takut ya? Lu takut ya? Kalau lu memang gentle ya Abbas, harusnya ketika si Denny Sumargo itu datang, lu lakuin sesuai dengan apa ucapan lu ya. Lu sebagai laki-laki akhirnya mempermalukan diri lu sendiri ya, atas apa yang lu ucapkan tanpa lu pikirkan terlebih dahulu, dan lu menuainya dan seluruh Indonesia mengetahui ya. Lu ngomong mutar-mutar sana sini ya kan, menggoreng bahasa, semua orang udah tahu kok ya. Apa yang terjadi ketika Denny Sumargo datang? Ciut lu ya kan, ciut ya, malu-maluin lawyer seluruh Indonesia dengan ucapan tanpa ada dipikirkan terlebih dahulu, tanpa ada bukti yang nyata. Salah satu poin terpenting dari yang kita laporkan tadi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang anti diskriminasi terhadap ras dan etnis. Nah, artinya poin terpenting di situ selain ancaman hukumannya 5 tahun, ada bentuk kebencian sebagaimana pasal 16 itu. Ini menunjukkan pasal itu tidak ditujukan hanya kepada kehormatan Pak Farhad sebagai orang Bugis, akan tetapi suku Bugis secara umum. Karena info dari Pak Farhad bahwa banyak orang Bugis yang sangat keberatan dengan tindakan yang disampaikan oleh terlapor ini. Kemudian yang kedua berhubungan dengan pasal 28 tadi nggak sempat kita masukkan, yang ancaman hukumannya 6 tahun, Undang-Undang ITE ya, dikarenakan dalam akunnya itu bukan akun Denny Sumargo sendiri, tapi di akun TikTok dari orang lain ya. Jadi nggak bisa dijerat dan hukuman. Satu lagi saya tambahkan, dicontohkan dengan pasal 154 hampir sama, cuma undang-undang di awal anti diskriminasi ras dan etnis itu merupakan pasal lex spesialis derogat lex generalisnya. Ditambahkan. Bagaimana? Den ini nggak bisa dibebekin, dia harus digigit. Abang kesel sama Densu. Den saya kesal. Bang, kenapa nggak, ini banyak yang netizen bilang kenapa nggak diadu di ring tinju aja bang sama Densu bang, jadi abang bisa puas. Kalah dia nanti. Oh dia kalah. Kalah dia kasihan lagi dia. Tapi abang berani. Berani lah. Berani. Seberapa yakin kemenangannya dari bang sendiri? Aku udah ukur. Walaupun dia seorang atlet juga bang. Mau di atlet juga. Oh berani kalau di ring tinju berani. Tapi kalau ada orang yang ingin menaruh tempat gitu untuk kalian berdua fighting itu seperti apa? Udah dilaporin hukum. Kalau kemarin boleh, sekarang nggak boleh lagi. Tadi laporannya diterima bang oleh kepolisian. Kalau gua mau dilaporin lagi gue. Jadi laporannya sudah diterima. Ini aku takut sekali kamu ini, kamu itu bagus, kamu aja dilaporin polisi. Bang, kenapa nggak di awal pas ketemu sih bang? Masa udah saling adu jotos aja gitu bang maksudnya? Kan dia nggak mau dijotos, dia kan mau dijotos, ikhlas. Kan dia kan juga sudah bilang nggak akan ke jalur
pukul ketika kalau abang tuh menjotos dia gitu. Kamu yang ngomong orang gila aja. Iya kan, Bang Denny kan ngomong gitu, Bang Bruno. Kalau aku gila, aku pukul dia. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya abang berani meladenin ya bang? Berani ranking tinju ya bang ya? Ranking tinju berani bang ya? Kalau aku kan manfaat, Muhammad Farhad, bermanfaat. Hati-hati kalau dia Denny, malah Denny. Kan katanya datang karena ditantangin. Lah kok suruh minta maaf? Apanya harus minta maaf? Harusnya kalau dia nggak berani gentle, dia yang ngomong, gue minta maaf, gue takut sama lu. Kok malah minta maaf? Itulah dia selalu berubah kan. Di depan ini lain, di belakang lain. Bagi saya, FA yang merasa paling jago, ternyata kerdil tuh tidak berani. Nah, itu jadi indikator gitu. Kalau saya nantangin seseorang, kemudian orang itu datang, weh saya hadapi bro. Nah, itu saya. Artinya kita laki-laki bos. Datang ke rumah kita lagi. Habis itu besoknya datang lagi orang rame-rame. Nagih-nagih duit ke sana. Aduh, masya Allah, memalukan. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen maupun dari para praktisi hukum dalam menanggapi polemik antara kasusnya Farhad Abbas dan Denny Sumargo ini. Saya berharap bahwa kita masyarakat Indonesia jangan mudah terprovokasi dan jangan mudah terbuai dengan segala sandiwara yang dilakukan oleh Farhad Abbas ini. Jujur, semakin kesini saya yang mengikuti perkembangan dari kasus Pratiwi Novianti alias Novi dan Agus Salim ini semakin muak dengan statement-statement yang dilontarkan oleh si Farhad Abbas. Entah kenapa, karena setiap pernyataannya itu sama sekali tidak memberikan nilai edukasi kepada kita pemirsa sekalian yang menyimak persoalan ini. Sama sekali tidak ada hal-hal yang bisa mengedukasi kepada kita generasi penerus bangsa. Padahal statement ini datang dari mereka yang adalah praktisi hukum, mereka yang adalah para lawyer, mereka yang adalah kuasa hukum, mereka yang sesungguhnya paham tentang persoalan-persoalan, tentang mekanisme untuk proses penyelesaian dan lain sebagainya. Tetapi yang mereka pertontonkan kepada kita semua seolah-olah ini adalah sandiwara. Seolah-olah kasus dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini dijadikan sebagai dramatisasi untuk menghibur masyarakat Indonesia. Benar-benar sangat menjijikan. Semoga saja apa yang dipertontonkan oleh si Farhad Abbas bisa membuka mata hati dari lembaga peradi yang telah memberikan izin kepada seorang Farhad Abbas untuk menjadi kuasa hukum ini. Beginikah kualitas dari para lawyer yang ada di bangsa ini? Semoga saja cuplikan video ini bisa menginspirasi kita dan bisa menyadarkan kita bahwa lawyer itu punya etika, lawyer itu punya tata krama, lawyer itu punya cara-cara yang profesional dalam menyelesaikan sebuah kasus. Lawyer itu punya harkat, punya martabat yang harus dijaga, yang harus dilindungi. Begitulah kira-kira.